Kami sensor namanya, tapi barangkali kamu udah tahu dan bisa menerka dari susunan ceritanya kira-kira dia kerja di mana. Oke. Ia diterima di sebuah instansi dengan reputasi sangat disiplin. Oke. Ketika ia dijebak di suatu sore, dikasih kerjaan tambahan, ditinggal sendirian di kantor, dikasih makan dan dikasih minuman, Sprite katanya. Lalu tiba-tiba semua gelap. Ketika sadar, ia sudah tanpa busana di ruangan atasannya. 1 tahun penuh dia menjadi korban kekerasan seksual sistemik, dipaksa dibagikan ke pejabat-pejabat lain. Bahkan sempat dikirim keluar kota untuk pesta seks berkedok acara instansi. Jadi dia merasa bahwa ceritanya ini mirip Mbak Elena di episode 115. Dan mohon banget untuk menyamarkan hal-hal yang berhubungan dengan nama, instansi, kota, dan segala hal yang berbau. Iki sensoren ya. Hal yang berbau. Kapan iki mari? Nanti Wis tuwek lho. Ojo apa rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya, diowe. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit, masa lalu milik kita. Bersama saya Firsa Palasa. Dan saya biar brilian ya, penyuka sugus. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku senang permen sekil, nggak apa-apa. Sekil, nggak apa-apa. Iya, seperti biasa teman-teman. Selamat hari Senin untuk semua ultras buntu dimanapun semangat. Wow. Berlebihan. Terlalu berlebihan. Jenenge pas terlalu berlebihan, ya kan? Nah, aku terlalu berlebihan. Cuk. Ya, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh ultras buntu yang sudah mengirimkan pertanyaan. Randy gak tau disapu taran gini keren. Enggak, anjen kon sing ngotori sik tas goblok. Dan sing nyapu duduk Randy kameramen nang kene. Ana jenenge Mas Panca. Dia sing biasane mengkoordinir. Oh ya, benar, mengkoordinir sampah-sampah iki ya. Ayo kumpul. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh ultras buntu yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Dan untuk beberapa episode ke depan kita akan fokuskan di pertanyaan yang di Telegram. Karena di Telegram kalian untuk pertama kalinya itu bisa langsung ngirim pesan yang panjang. Betul. Kalau di DM kan harus diizinkan dulu ya, di accept dulu. Nah itu kesuwen. Jadi kita kumpulkan. Silakan bergabung di grup Telegram. Untuk teman-temannya yang mendengarkan podcast Exit juga diinfokan gabung nang Telegram gitu. Dan apalagi biasanya kalau nontonnya di YouTube, bantingan HP-mu. enggak diuninstall aja, malah kalau pendengar ada yang HP rusak. Tunggu HP anyar. Oh, orang kaya. Kenapa itu anu cari mau Mac ngeri apa tadi konten kreator ngeri. Ya apa cak jenenge coba-coba berarti ya. Ada hadiah kok bapakmu. Antemi dewi. Anjuk guyonan rek. Lah gak guyonan kenyataan kok. Iya sih. Oke, kembali lagi teman-teman yang nontonnya di YouTube, segera pindah ke Spotify. Kenapa? Karena di sana kita bersaing dengan podcaster lain. Quran Daily. Kita juga bukan berkompetisi ya masalahnya ya, karena bahasanya apa ya? Pendapatan juga. Benar. Dan kita nggak tahu ya, kalau bisa teman-teman kita home base-nya di aplikasi Spotify. Dan kembali lagi kalau di Telegram tanyanya bisa sudah saling saut menyahut. Bisa ditanggapi satu sama lain tanpa aku dan Bian gitu. Mungkin sesekali aku dan Bian menanggapi tapi pakai akun anonim. Nah, jadi kita sama-sama nggak tahu siapa mereka. Moro-moro nak wong curhat mbok pisui gak apa-apa, masa gak disensor. Oke lah kalau begitu. Oke lah, hampir disenggol. Kita langsung menuju ke pertanyaan. Dan jangan lupa kalau ngirim pertanyaan di Telegram kasih quote apa tandanya adalah pertanyaan baru enter ya, biar keyword biar kita gampang mensortirnya. Oke, let's go, come on baby. Kita akan mengambil hari ini ya. Pertanyaannya itu mengambil pertanyaan ya hari ini itu dari cerita para perempuan. Oke. Gitu. Karena woman support woman. Woman support woman. Karena kita laki-laki jadi tidak kita bacakan. Aduh. Sama dengan dong. Sama dengan dong. Kok diantem dirinya sendiri.
Oke, saya mulai bacakan ya. Oke. Nah, mulai sekarang aku membacakannya pakai narasi pribadi, Mas. Oke, dipersingkat ya. Dipersingkat terus, Karena kepanjangan. nah, supaya tidak macet-macet saat menerjemahkan. Oke. Gitu. Karena waktu menerjemahkan kadang-kadang tulisannya burek. Terus bahasanya gak jelas kan loh, Mas. Ngirim surat ah wong-wong iku ah. Iyo, lah kan iki suratan. Pesan Pesan artinya surat. Yes. Dah. Hai. Iya, Makarena. Weh, nak lucu bengok-bengok psikolog mahal, enak bengok-bengok. Oke, tak lanjutkan ya. Anak video. Apa? Cek intermezzo. Anak Intermezzo. video. Ada mana lo iki yo? Ki panjang syutingnya karena sabar deh yo. Ya engko kan dikat ya apa Iya, iya, iya. awal-awal nek gak penting ki anak video jadi captionnya adalah psikolog mahal. Mm-mm. Jadi anak wong mlaku nang pucuk bukit marem bengok cancuk. Gak sih pirang detik ana wong metu gak katok anjuk melayu. Ternyata lagi sih. Apa ya? Tolong nek sumpah delok-delok sekitar ya. Aja sampe ana wong ngising sakno, Cuk. Iku tae wis munggawan lu. Kayak ngantem dhewe. Iya. Melayu, Cuk. Sampai tenggorokan cuk munggah cuk anjing emang orang-orang. Ayo lawah iku gak nyambung kok. Lanjut. Kon. Oke. Kadang yang paling sulit bukanlah kehilangan tapi dilahirkan dalam kekosongan. Namanya adalah mawar. Oke. Kita samarkan. Laki-laki. Lanang, wedok iki Mas. Iku wedok. Namanya sebenarnya perempuan tapi tak samarkan menjadi mawar. Oke. Karena tadi saya baca salah sebut namanya. Jadi harus dikat dan dibaleni dari awal ya. Oke. Usianya 24 tahun dan menjalani profesi sebagai nurse. Profesi yang menuntut ketenangan tangan, ketenangan hati di tengah badai dan pikiran yang harus difokuskan saat nyawa bergantung padanya. Benar. Siapa disangka, siapa yang sangka di balik bajunya yang putih dan penuh empati, ia membawa luka yang tidak pernah dijahit. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya perempuan kini masih SMA. Tapi sejak bayi si Mawar tidak tinggal bersama orang tuanya. Ia dibesarkan oleh Mbah Kakung dan Mbah Huti. Sementara ayah dan ibunya hidup di kota lain, bekerja. Jarak tidak merenggangkan tubuh, tapi juga rasa. Komunikasi hanya sekedar formalitas. Wis mangan apa durung, sehat apa ora gitu. Artinya mereka berdua tidak pernah benar-benar hadir. Lalu datanglah bulan Februari 2023, berarti 2 tahun yang lalu ya. Dunia si Mawar ini berhenti. Ayahnya meninggal sendirian di rumah, tidak ada tanda-tanda, tidak ada pesan terakhir, tidak ada kesempatan untuk pamit, tidak ada wasiat. Dan yang lebih menyayat adalah ibunya tidak di sana. Ternyata ibunya kos di dekat tempat kerja. Esok pagi baru dikabari bahwa ayahmu sudah tidak ada. Luka itu bahkan belum kering saat April 2023. Sang Mbah Kakung meninggal karena syok sepsis. Sosok yang selama ini menjadi figur ayah hilang. Jadi 2 sosok figur laki-laki ini, ayahnya dan Mbah Kakungnya hilang, datang di 2 bulan yang bersamaan. Februari, Maret, April ya. April yang meninggal. Lalu datanglah bulan Mei yang dia kira bulan penyembuhan, bulan pemulihan. Ternyata bulan Mei adalah bulan pengkhianatan. Tanpa disengaja, si Mawar ini membuka Instagram mantan pacarnya, pacar yang sudah bersama sejak SMA, 7 tahun pacaran, tapi surprise, selingkuh dan bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Si Mawar ini tahu, sadar, tapi juga terlalu percaya mungkin sama si pacar. Mungkin karena pacarnya ini anak FK, anak nurse, ya kan, anak perawat, sampai anak FK. Biasanya kalah howo. Koas, gengsinya tinggi. Tapi pengkhianat tetaplah pengkhianat, 3 hantaman berturut-turut. Tapi akhirnya yang memeluk dia adalah Mbah Huti. Keluarga ikut menopang, si Mawar akhirnya perlahan bangkit. Namun hidup tidak berhenti menyiksa. Sekarang ibunya ingin menikah lagi tanpa pernah berbicara terlebih dahulu. Tanpa izin, tanpa obrolan, tiba-tiba pria datang ingin nembung dan di bulan Juni ini akan datang ke rumah. Si Mawar ini ngerasa gak dihargain.
Seakan pendapatnya nggak penting, seakan anak ini cuma pelengkap aja. Ia mulai dingin ke ibunya, membalas semuanya dengan pesan singkat, tidak merasa bersalah, dan di titik ini amarah dan traumanya menyatu. Karena ini di kepalanya sekarang semua laki-laki sama, potensi selingkuh, potensi KDRT, potensi gagal lagi. Dan luka itu muncul berupa prinsip. Ngapain nikah lagi kalau ujungnya tambah masalah? Ngapain punya anak kalau gak tahu cara ngurus anak? Wah, bagus. Sampai hari ini ia menimbun trauma itu dalam-dalam. Menyibukkan diri dengan praktek nurse di IGD, menangani kegawat dauratan, karena di tengah denyut sirine dan tangisan pasien, ia lupa sebentar tentang hidupnya sendiri. Ia tetap sendiri, masih menolak kehadiran laki-laki dalam rumah tangga ibunya, masih belum selesai dengan pengkhianatan dan kehilangan. Tapi ia berusaha berdiri. Seperti itu. Gimana menurut Mas Firza? Pertanyaannya apa? Lah yo iki menurut Mas Firza dan Mas Bian, aku harus apa? Mohon wejangannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi jalan-jalan ke rumah sakit. Oke, cakep. Ketemu suster. Shift malam. Cakep. Nah, untuk mawar sekarang gini. Gak cakep. Gak cakep. Gak cakep. Kenapa sih? Orang emang gak pengen pantun. Gak cakep. Sudah pakai nada-nada kamu. Kamu sudah pakai nada-nada. Nah. Cakep. Nah. Udah aku tae. Seolah-olah kita tidak empati loh sama Mawar. Wah, empati war. Ada lanjutannya. Aku loh di samping ibuku, diem-dieman. Plot twistnya, wallpaper HP-nya dia foto bareng laki-laki itu. Di dalam hati jancuk, ngobrol aja enggak. Besok sudah jadi wallpaper aja. Kok tiba-tiba jadi wallpaper aja? Ya apa terus iki Cak? Perempuan. Familiar ini namanya. Iya. Sering kok gawe Cuk, ada Mawar. Loh, bukan nama aslinya. Oh. Astagfirullahaladzim. Maaf. Mawar. Aku tidak tahu Tuhan menyiapkanmu untuk apa. Anjay. Tapi memang secara ceritamu berjumpa dengan beberapa laki-laki di hidupmu selalu dengan rencana Tuhan yang tidak sesuai dengan hatimu. Dan aku tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Cuman aku harus apa Cak? Itu kita beradili masalahnya satu persatu. Masalah orang tua yang tidak serumah tuh aku gak ngerti apakah memang wis bercerai atau gimana, broken home atau gimana. Kayaknya dia ditinggal sama orang tuanya, berjarak, terus diasuh oleh Mbah Kakung sama Mbah Uti. Oh ya, biasa itu. Makanya ya. tadi dia bilang figur ayahnya itu Mbah Kakung itu. Iya benar. Terus setelah ibu di kos gimana tuh? Dia nggak tahu kalau ibunya itu ngekos. Oh, nggak serumah lagi ya? Nggak serumah, udah lama nggak serumah. Mereka berdua kerja. Oke. Gitu. Memang terkadang hidup yang paling mengecewakan tuh kita nggak diajak ngobrol. Tahu-tahu faktanya mengagetkan dan itu kayak ya aku pernah di posisi itu merasa tidak dianggap tapi ternyata ikut andil dalam sebuah drama yang tidak kunjung menemukan ending tuh capek Mawar. Aku harus kasih tahu kamu ya. Ketika mungkin kamu juga diajak ngobrol atas izin ibumu untuk mau menikah lagi. Aku yakin energimu gak akan sekuat itu untuk menerima kabar itu. Untuk siap menjalani kenyataan itu. Jadi kayaknya kemungkinan terbaiknya adalah kamu tidak diajak ngobrol. Dan bukan dalam artian kamu tidak dihargai atau jadi anak pelengkap saja, bukan. Tapi ini adalah yang terbaik untuk mentalmu gitu. Masalah ibu mau menikah lagi gimana Cak? Kamu benar-benar gak tahu apa yang terjadi antara almarhum bapakmu dan ibumu. Apakah mereka memahami satu sama lain atau tidak? Itu wajar. Kamu akan tumbuh rasa tidak terima saat figur ayah yang
secara secara mutlak adalah bapakmu digantikan orang lain, aku rasa semua orang tidak terima, bahkan aku pun pernah berada di posisi itu. Tapi yang terbaik adalah bukan lagi tentang bercerita siapa bapakku dulu, tapi bagaimana melanjutkan hidupku tanpa bapak. Yang dimana kamu harus fokus sepertinya dengan kehidupanmu tanpa memikirkan orang lain. Pernikahan ibumu, ada atau tidak ada kamu, dia akan berjalan. Restu dari anak bisa jadi secara kepentingan memang kecil. Anak tuh ya bukan siapa-siapa, karena yang lebih ngerti itu orang tua. Jadi stop merasa sakit hati di sini. Aku tahu ini perih, cuman oke, kamu pernah merasa kecewa dan sepertinya kondisinya yang membuat kamu kecewa bukan kesengajaan dari ibumu gitu. Dan kalau mau ditelusuri lebih dalam, coba deh jarak yang terjadi antara kamu dan ibu, dihancurkan temboknya, kamu datang ke ibu, yang pertama minta maaf, yang kedua ngobrol dari hati ke hati sebagai sesama perempuan, coba tanyakan apa kebutuhan ibu yang mendesak sehingga ibu memutuskan menikah. Bagaimana dengan figur ayahku, almarhum bapakku kemarin, mengisi berapa persen dari kehidupan ibu? Aku perlu tahu sebelum ibu melanjutkan hidup dan meninggalkan jejak ini hingga lupa mungkin aku nggak tahu siapa bapakku dan seperti apa kehidupan rumah tangga kalian. Sepertinya itu yang lebih penting ya ketika kamu mau memaknai sebuah kehancuran ini. Cuman aku pesan pada akhirnya kamu adalah seorang perawat dan sepertinya perawat itu akan terus bekerja saat ada luka. So saat pecuk kan kok kamu sudah bersumpah profesi bahwa kamu perawat dan sepertinya seharusnya ini bukan hal yang menyebalkan saat kamu terus-menerus harus merawat lukamu sendiri. Karena memang kamu seorang suster. Gitu. Sampai kapan? Aku tidak tahu bagaimana seseorang yang hidup di dunia ini tidak ada satu detik pun di masa pertumbuhannya dari kecil sampai dewasa tanpa luka, itu baik-baik saja. Sepertinya semua orang belajar lebih baik dari lukanya sendiri. Maka dari itu aku pesen jangan terlalu membenci atau merasa sakit terhadap luka yang kamu rasakan, karena selain rasa sakit pasti ada pelajaran di sana. So apa yang harus aku lakukan, Mas? Coba rawat lukamu sendiri, peluk lukamu sendiri, dan lanjutkan hidupmu jauh dari titik lukamu. Saya Firza Falaza, tetap di mata-mata. Mata-mata, ambek dangak rek, ambek mekrok-mekrok ngene irunge rek. Istimewa. Di samping itu, lanjut masih ya. Masih lanjut. enggak, maksudnya teman di sampingku. Di samping itu aku, ada aku akan melanjutkan cepet deh rek obrolan gitu. Okay. Sorry nggak apa-apa. Menambahkan untuk Mbak Mawar tadi ya. Mbak Mawar. Menahan air mataku. Enggak ya, tapi bukan ini ya, tapi aku beneran bersedih karena dari ceritanya Mbak Mawar ini, dia sejak bayi dirawat oleh Akung sama Utinya, terus ditinggal meninggal, jadi ada fase di mana dia jadi yatim piatu untuk kedua kalinya, dan itu menyakitkan ya. Yatim piatu yang pertama adalah pada waktu dia dititipkan ke neneknya, ya, ke neneknya, ke kakeknya. Terus yatim piatu yang kedua adalah bahwa ketika dia tahu bapak ibu itu nggak sesayang itu sama dia. Sudah ditinggalkan bapak ibu dari awal, ditinggalkan Akung juga. Dan mungkin hubungan bonding dengan Uti juga pada akhirnya nggak segitunya gitu. Memang hubungan antara anak dan orang tua itu memang bagaimanapun tidak pernah akan bisa digantikan oleh Akung atau Uti gitu ya. Sebagaimanapun besarnya, tapi ya gimana lagi gitu ya. Artinya gini yang pengen tak jelaskan.
bonding yang baik itu adalah, atau bonding yang ideal itu adalah bonding antara bapak ibu dengan anaknya, itu bonding yang ideal. Walaupun figur itu nantinya bisa digantikan lah, diasuh lah, apa-apa dan lain sebagainya, yaitu bagaimana manusia bertahan hidup. Tapi permasalahannya adalah bisa nggak orang tua itu pada akhirnya setulus itu dan sepowerful itu mencintai anaknya saat dia berhadapan langsung sama anaknya gitu. Banyak nggak keluarga yang akhirnya karena alasan bertahan hidup menitipkan anaknya, buah hatinya kepada orang tua gitu. Ya ada, itu biasanya ya mohon maaf ada atau hadir kejadian-kejadian tersebut hadir di keluarga yang sedang berjuang secara ekonomi. Betul nggak Mas? Betul. Nah, bukan artinya kita nggak berjuang secara ekonomi ya, tapi artinya di situasi itu bisa dibayangkan bahwa butuh jarak yang luas, yang besar, yang panjang untuk ditukar dengan uang. Gitu. Nah, buat aku di sini yang menyakitkan buat si Mawar adalah ternyata pada waktu ayahnya meninggal, ibunya tidak bonding dengan baik, ya, dan ternyata ibunya juga tidak sesayang itu sama anaknya, tidak sengobrol. Jadi penolakannya si Mawar terhadap pernikahan ibunya itu bukan penolakan terhadap pernikahan loh ya, tapi penolakan terhadap sejarah dan kesalahan yang belum kamu tebus. Oh, aku tahu, paham. Kamu ini jauh-jauh dari aku, ya kan, ninggalin aku jauh-jauh. Aku ikut tanggung jawabmu. Kamu belum selesai sama aku. Ketika suamimu meninggal, kamu tidak menyelesaikan hubungan yang baik sama aku, tapi kamu justru membangun hubungan dengan laki-laki yang lain. Oke, aku gak penting. Itulah titik di mana Mawar merasa tidak dibutuhkan. Di mana dia dibutuhkan, Mas? Di rumah sakit. Di IGD itulah tempat di mana dia dibutuhkan. Tempat dia di mana merasa bahwa oke, aku gak dibutuhin nambah keluarga aku, gak dibutuhin nambah ibuku, tapi di sini aku merasa dihargai. Itu aku menemukan makna bahwa aku itu penting cok ning kene ternyata. Iya. Gitu. Makanya itu dia menghabiskan waktu di IGD. Makanya itu dia menghabiskan waktu di IGD. Dia suka dengan perasaan bahwa oh iya, orang itu butuh aku ternyata. Orang itu nggak membuang aku. Ya pekerjaan menolong itu kan gitu Pak. Gitu. Dan rasa sakit yang harus diobati perkara dengan laki-laki, ya nasihat kami adalah berdamai, tapi nggak harus sesegera itu, karena yang harus kamu temukan adalah pemaknaannya dulu. Benar. Kenapa ya aku kok ditinggalkan? Kenapa ya laki-laki? Nah, pemaknaannya itu harus murni dulu. Karena kalau kamu memvalidasi emosinya divalidasi ya, tapi kamu nggak berdamai dengan emosinya, akhirnya kamu mengambil kesimpulan-kesimpulan yang menurutku bleset. Semua laki-laki itu sama, semua laki-laki itu penjahat, ya kan? Semua laki-laki itu hanya memanfaatkan tubuhku saja, gitu-gitu. Nah maka luka itu belum dimaknai dengan baik. Saranku adalah banyak ngobrol, banyak nulis dengan diri sendiri ya, banyak ngobrol dengan diri sendiri, banyak nulis yang isinya pun juga obrolan dengan diri sendiri untuk memaknai peristiwa-peristiwa itu. Kenapa ya kok aku iso semarah itu? Oh ternyata perasaan ditinggalkan dan disakiti itu kayak gini gitu. Oh ternyata memberikan kepercayaan kepada orang. Nah itu bahasanya dia ada yang salah nih. Terlalu percaya. Ya apa menurutmu dengan kata-kata terlalu percaya? Dalam sebuah hubungan kan ya apa Pak Adewi? Gak bisa Pak. Gak bisa. Terlalu percaya itu berarti kamu pernah menaruh ekspektasi untuk orang itu tetap dalam ekspektasimu. Dia bertingkah sesuai ekspektasimu. Dia akan menjaga kepercayaanmu. Yang dimana itu adalah keputusan yang kurang tepat menurutku, karena mekanisme percaya itu kita memberikan dan tidak meminta balik. Bener. Kon tak kayak lading, kon tak percaya gak bakal nusuk aku. Iya. Gitu kan. Dan kamu menjauh. Ya. Sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa
terhindar dari situasi nggak ada orang yang nggak nusuk kamu. Iya, benar. Paham ya maksudku ya? Kadang nggak sengaja pun tergores. Yes. Gitu. Jadi yes. Caramu mempercayai seseorang ada yang salah. Jangan sepenuhnya kuasanya di dia, tapi jaga jarak antara kamu dan orang yang kamu percayai. Sehingga ketika dia mengeluarkan tingkah laku yang tidak sesuai ekspektasimu, tidak akan berpengaruh terhadapmu karena posisi berdirimu cukup jauh dari orang yang kamu percayai memegang pisau atau rahasia ini gitu. Jadi kalau terlalu percaya, sepertinya ada yang salah dengan mekanisme cara kamu mempercayai orang lain. Dan kalau dari aku sedikit tambahan ya, mau nggak mau memang kita ini harus meneruskan hidup. Let's say meneruskan hidup itu tanggung jawab, Pak. Ada gempa bumi berapa banyak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, banyak yang meninggal. Tapi yang hidup ini harus terus berdiri untuk berteriak, mencari pertolongan agar yang hidup lainnya terawat dan segala macam gitu ya. Bentuk survive-nya seperti itu. Jadi ketika kekacauan ini tidak segera kamu maknai, tidak segera kamu terima bahwa ini adalah cerita hidupmu, masa lalu milik kita, ini tidak akan bisa membuat kamu berdiri kokoh untuk berteriak atau meminta tolong kepada siapapun gitu. Betul. Masalah laki-laki, sedikit aku mau menyikapi, semua laki-laki akan menjadi orang yang sama. 5 laki-laki menikah dengan 1 perempuan katakanlah. Nek misalnya laki-laki pertama KDRT, si perempuan ini tidak merubah sifatnya, bisa jadi suami berikutnya juga KDRT. Dan itu pun berikutnya gitu. Sama seperti cara mempercayai tadi, terlalu percaya bahwa laki-laki jangan terlalu percaya. Beri dia kepercayaan, selebihnya biarkan dia, mau dia memegang kepercayaanmu, mau dia mengkhianati, terserah dia. Yang penting tugasmu adalah percaya. Selesai gitu. Laki-laki semua tidak semua laki-laki seperti itu. Laki-laki saat menemukan rumahnya, dia akan jarang keluar rumah tanpa dipaksa. Begitupun perempuan, ketika sudah menemukan partner hidupnya, dia tidak akan melirik laki-laki lain tanpa diatur. Jadi semua ini tentang harmoni. Dan yang kamu lihat sayangnya tidak seindah itu harmoninya. Jadi menurutku jangan pernah menentukan masa depanmu hanya dalam sebuah pikiran. Tentukan masa depanmu dari sebuah realita dan sikap saat kamu menjalaninya. Jangan berhenti di pikiran. Itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan Mas Bian? Cukup Mas. Cukup. Kita bergeser ke pertanyaan lain. Pertanyaan lain ya. Ini dari perempuan juga. Perempuan juga. Kita habiskan energi ini Mas Firman. Oke, siap. Karena ini juga agak peteng. Agak gelap. Agak peteng dan Oke. Di grup Telegram ini rada ngeri-ngeri ya ternyata ya. Ini Telegram ya. Yang nomor 18. Kadang yang membuat hidup terasa terlalu sunyi justru bukan karena kita sendiri, tapi karena kebenaran yang kita tahu tidak bisa kita bagi ke siapa-siapa. Perkenalkan, dia adalah pendengar pasif podcast Exit, tidak pernah komen, tidak pernah kirim DM, tapi selalu menyimak. Tapi dia kirim DM. Wes sapi cok maca cok. Oke. Dan hari ini setelah menunda-nunda selama 5 tahun dia memutuskan untuk bicara. Podcast Exit belum 5 tahun. Iya, maksudnya selama 5 tahun dia menyimpan masalah ini. Oke. Siap. Ya. Usianya 30 tahun, perempuan, latar belakang keluarga baik-baik saja. Tumbuh di kota kecil, hidup mandiri sejak SMA karena harus ngekos. Lokasinya adalah di Lulus kuliah, kerja freelance sambil ngajar anak-anak SD. Desain sedikit, cukup hidup, cukup semangat. Hingga akhirnya ia diterima di sebuah instansi dengan reputasi. Sangat disiplin. Kami sensor namanya, tapi barangkali kamu sudah tahu dan bisa menerka dari susunan ceritanya kira-kira dia kerja di mana. Divisi tempat dia masuk adalah kesehatan. Lingkungannya hierarkis, dominan bapak-bapak dan ibu senior. Dan seperti banyak cerita yang tidak pernah benar-benar diberi panggung dan lampu sorot, dia
mulai digoda oleh kepala divisinya. Awalnya hanya sekedar candaan lalu berubah menjadi komentar vulgar. Sampai menyentuh ranah tubuhnya di depan orang-orang. Dia bertahan karena takut. Sabar mas. Karena takut disebut tidak bisa menyesuaikan diri. Social pressure. Karena takut dianggap terlalu kaku. Karena semua orang seolah-olah sudah biasa dengan hal ini. Tapi semua berubah ketika ia dijebak di suatu sore. Dikasih kerjaan tambahan, ditinggal sendirian di kantor. Dikasih makan, dan dikasih minuman. Sprite katanya. Lalu tiba-tiba semua gelap. Ketika sadar, ia sudah tanpa busana di ruangan atasannya. Dan ya, ada video sebagai bukti, sebagai ancaman, sebagai pengunci nasib. 1 tahun penuh dia menjadi korban kekerasan seksual sistemik. Dipaksa dibagikan ke pejabat-pejabat lain. Diancam, lalu dibagikan. Jadi si perempuan ini dibagikan ke pejabat-pejabat lain. Bahkan sempat dikirim keluar kota untuk pesta seks berkedok acara instansi. Hingga akhirnya datang korban baru, fokus pelaku berpindah. Dia mulai mengurus resign. 2 bulan kemudian lepas. Tapi tubuh yang bebas tidak semerta-merta membebaskan jiwa. Trauma itu menjalar lebih dalam sampai ke orientasi seksualnya. Paham ya? Jadi dia merasa bahwa ceritanya ini mirip Mbak Elena di episode 115. Elena yang dipaksa, yang disensor di sini. Oh, oke. Nah dia merasa kesulitan menikmati hubungan dengan cara yang normal. Perasaannya jadi rusak, kebingungannya antara rasa dan trauma, serta kebergantungan. Nah, dia sangat takut jika suatu saat dia menikah, orientasi itu tetap ada dan malah menjadi bom waktu di rumah tangga. Sempat ingin mengakhiri hidup, bahkan melakukan self-harming. Tapi tiap pulang ke rumah dan ketemu orang tua, niat itu mereda. Aku sering menangis di saat aku berada di membayangkan betapa kecewanya orang tua jika tahu apa yang sudah terjadi pada anak mereka. Sebenarnya mereka belum aku ceritakan, tapi rasanya ini sudah terlalu panjang. Terima kasih sudah mau membacakan ceritaku dan mohon banget untuk menyamarkan hal-hal yang berhubungan dengan nama, instansi, kota, dan segala hal yang berbau. Iki sensoran ya. Hal yang berbau. Jangan sebut namaku juga mas. Terima kasih sebelumnya. Podcast Exit Jaya. Ya itu bukan dongeng. Itu bukan kisah satu orang. Ini adalah realitas sistem yang membusuk dalam diam. Oke. Damn. Iya. Apa yang terjadi sepertinya cukup berat untuk masuk ke logikamu. Ketika menyelesaikan sesuatu kan kita berdasarkan logika. Cerita ditarik ke logikamu dan sepertinya ini adalah hal yang cukup susah. Berada di sebuah hierarki yang sudah sangat pakem, sudah sangat aman bahkan untuk para penjahat kelamin itu, tapi kamu terpaksa di dalamnya. Dan apa yang harus dilakukan? Anjing. Gimana ya cara? Saat ada perempuan yang mungkin datang ke aku, Mas Wir, aku diperkosa bla 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 bla, aku akan ngomong spill, tak back up gitu. Ya kan? Cuman iki gak iso ternyata. Iya. Korbannya turun temurun. Prakteknya sudah sangat tua, Pak. Kita mau mendobrak dari dari manapun cukup susah. Jadi aku tidak akan berbicara banyak untuk tempat kerjamu. Aku akan berbicara fokus ke kamu ya. Apa yang kamu rasakan cukup menyayat hati ya, sebagai seorang laki-laki punya anak perempuan, dan
Tapi ketika kebenaran itu tetap ada di hati kamu dan cerita itu tetap ada di hati kamu, aku yakin tidak akan ada seorang laki-laki pun atau calon suamimu yang akan tahu itu. Dan aku percaya rasanya kalau kamu menceritakan itu kepada calon suamimu, sepertinya kamu akan diterima dengan tangan terbuka karena kamu memang tidak dalam konsen untuk menikmati pelecehan tersebut. Jadi aku rasa ketika ada laki-laki ya diceritain hal seperti itu juga akan merangkul. Pasti akan memeluk lukamu bersama. Cuman pertanyaannya ini mau diceritakan atau tidak? Menurutku tidak usah. Biarkan ini tetap ada dalam pikiranmu. Sehingga kamu menjalani hidup layaknya manusia normal. Yang pertama. Yang kedua masalah orientasi seks akan ada jika kamu sebelumnya tidak menyukai seks yang berbau kekerasan dan kamu akhirnya terpancing untuk ke sana, berarti kan ada pancingan atau jembatan yang membuat kamu ke arah sana. Maka dari itu yakinlah bahwa akan ada jembatan untuk kamu kembali lagi untuk bisa menikmati aktivitas seks normal. Seperti apa caranya? Berikan stimulus-stimulus terbaik dalam hidupmu. Cari teman, support system atau pacar yang jauh dari tanda-tanda suka kekerasan. Setidaknya itu akan mengubur dalam-dalam. Ketika Bian pernah menjelaskan bahwa kinerja otak saat kebanyakan kenangan-kenangan negatif dia akan terdelete secara otomatis saat penuh. Maka dari itu tugasmu sekarang adalah penuhi bejana kasih sayangmu dengan sentuhan-sentuhan lembut dari teman, sahabat, atau mungkin pasangan yang akan kamu pilih. Karena sepertinya itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan kamu untuk mengerti bahwa kelembutan itu juga punya kenikmatan. Dan aku tidak tahu ya bagaimana untuk membuang rasa trauma ini karena sepertinya ini akan hidup berdampingan dengan kamu. Tapi cara yang terbaik bukan terus berusaha menghapusnya karena dia akan semakin terlihat. Cara terbaik adalah memeluk dia, memeluk rasa sakit itu, memeluk trauma itu untuk berjalan bersama kamu. Sampai kapan? Sampai kamu terbiasa dengan rasa sakit itu. Dan tersimpan rapi dalam kenangan di hati dan pikiranmu. So, menurutku yakinlah kamu masih punya kesempatan untuk kembali hidup normal. Cari orang-orang yang terbaik di sekelilingmu. Menurutku gak ada yang salah dengan itu. Ya. Tidak ada yang salah saat kamu berusaha keluar dari lembah hitam yang memang kamu dijebak di sana, bukan kamu yang pengen di sana gitu. Ketika seseorang berhadapan dengan situasi kayak gini, terus kemudian merasa bahwa orientasi seksualku berubah mas gitu, atau kok kayaknya aku makin keras ya, aku gak bisa menikmati dengan cara yang biasa. Itu kalau ngomongin di situ dulu, itu sebenarnya juga bisa dideteksi bahwa itu bagian dari coping gitu. Otakmu melindungi situasi, perasaan bahwa aku dirusak, aku rusak gitu ya. Wis kalau bahasanya Elena ya gak apa-apa mesisan rusak gitu. Itu adalah bagaimana otak melindungi kerapuhan gitu. Sekalian aja ya harus tatak aja gitu. Kadang-kadang tatak itu kan bentuk perlawanan terhadap rasa takut, bener gak? Bener. Ngerasa itu kan menutupi kerapuhan. Nah, bahwa orientasi itu sesuatu yang perlu dikaji ulang, bahwa kamu tidak merasakan rasa cinta, gak merasakan love, gak merasakan keintiman gitu di aktivitas seksual ya. Memang itu yang harus direnungkan ulang ya. Bahwa yang perlu dirimu sadari itu bisa kok didapatkan di rasa cinta, di komunikasi yang baik, di keintiman gitu kan, di konektivitas antar hati itu bisa kok. Dan bahasaku sebenarnya ketika membaca ceritamu ya lagi-lagi ya jangan buru-buru sembuh, jangan buru-buru ketika rumahmu hancur kena gempa terus moro-moro mbok chat. Iya. Ya kan, mbok chat
gak apa-apa jenenge berdamai ya gitu lah. Nah, kita kumpulkan dulu puingnya satu persatu, kita tata kembali. Memang sakit ya, tapi tujuan utama dari healing itu sebenarnya kita tahu bahwa itu terjadi karena situasional. Kamu gak benci dirimu gitu kan. Kamu justru berterima kasih kepada dirimu karena kamu sudah keluar dari lingkaran itu. Apakah Bleach atau film-film itu akan muncul? Ya. Trauma itu bentuknya kayak gitu. Kadang-kadang orang-orang muncul deh flash gitu ya. Apa rek gitu. Terus mari ngono. Kan pernah gak di suatu momen orang-orang menang kayak Iya. Cami cok. Iya. Ya karena film itu tiba-tiba muncul dan berputar, dan ya itulah memori yang muncul pada waktu kita memang belum bisa berdamai. Tiba-tiba memori itu muncul masuk ke ruang tamu, bengok-bengok. Kamu pasti kaget kan? Ada yang tiba-tiba bengok-bengok di ruang tamu atau di depan rumah gitu. Ya udah, kamu datengin yang teriak-teriak itu. Kenapa sih? Kenapa teriak-teriak? Kenapa kok muncul? Kenapa kok tiba-tiba muncul? Ya kan? Oh, runtutannya karena aku mikir ini tadi, terus habis itu ke-trigger akhirnya muncul memori ini. Oh ya udah, enggak apa-apa. Itu memang terjadi. Oke, itu bagian dari masa lalu, itu bagian dari diriku, enggak apa-apa gitu. Itu kan bagian dari kita mengenali dan mengidentifikasi bahwa oke, enggak apa-apa, iki tersimpan, iki terjadi dan ya sudah. Gitu. Dan kembali lagi ya, bahwa jangan buru-buru sembuh itu tentang bagaimana kamu memahami puing-puing itu munculnya kenapa ya? Keputusan apa yang salah dari hidupku? Keputusan aku kan yang salah sih, aku korban nih. Dan yes, gitu. Pahami bahwa kamu korban. Berdamai dengan situasi. Kenapa sih kok kedua aku? Iya. Ya kan? Kenapa sih? Karena damai itu juga bukan tentang hanya melupakan atau menghapus memori, tapi betul katanya Mas Firza, merangkul dan mengakui ketika memori itu muncul, film itu muncul ya. Kamu kalau nonton TV atau nonton YouTube kan gak iso milih iklannya loh. Iya kan? Aku njaluk iklannya sing apik kae. Karena lagune apik kae. Gitu. Pada akhirnya ya wis mbok tonton. Ya kan? Ketika kamu sudah punya kemampuan tertentu ya, kamu bisa berdamai, kok iso skip iku. Iklan-iklan itu tadi gitu. Nah, dibaca lagi ya. Kamu enggak rusak, Mbak, gitu. Kalau ada keinginan untuk mati, itu memang adalah proses masuk ke ranah depresi itu tadi ya, yang aku sering cerita. Pertama memang bentuknya adalah gangguan kecemasan, terus sampai ke ranah depresi dan ingin mati. Gitu. Ketika kamu pernah ada di fase itu, akhirnya kamu tahu bahwa hidup itu lebih berharga untuk diperjuangkan, dan berdamai dengan cerita seperti ini memang gak mudah. Ya ancain ya, aku ngomong gak mudah. Sopo sing iso melalui situasi sekeras yang diceritakan sama si Mbak tadi. Pernah dikirim dengan kedok. Waduh, gak kuat aku. Anjir bayangno, karena ya apa deh ini juga kebayang lek duwe anak wedok, dan kawan cerita nang aku. Oh aduh. Kayak ngono. Dan dia sedang melawan kekuatan yang dia gak bisa lampaui. Saranku hadapi, tapi jangan pernah sendirian. Bercerita itu baik, tapi kalau menyimpannya sendiri dia akan tumbuh dalam bentuk yang lain. Entah ke tubuhmu dalam bentuk orientasi seksual tadi, atau luka itu tumbuh ke orang lain. Entah ke anakmu atau ke suamimu. Tapi jangan sendirian, karena itu memang harus dibagikan. Caranya seperti apa tolong dikemas dengan baik, karena cerita ke suami menurutku kamu butuh tanda-tanda yang sangat-sangat safe. Benar. Maka aku menyarankan untuk lebih baik tidak cerita. Lebih baik tidak bercerita kalau kamu belum tahu tanda-tanda yang safe untuk bercerita. Apakah laki-laki itu mau menerima? I don't think so. Ya kan? Gak semua. Akhirnya karena laki-laki itu kepalanya dipenuhi dengan pride loh bro. Iya. Aku ngentuk ini. Dan aku gak mau menakuti, tapi betul kamu sudah cerita itu bagus. Temukan figur lain yang bisa menerima ceritamu. Ya saranku tempat buang sampah yang baik dan profesional, datanglah ke psikolog. Benar. Gitu. Di podcast ini namamu pasti disamarkan. Namamu disamarkan. Dan
satu hal ya yang aku rasa kamu harus tetap semangat menjalani hidup. Kamu masih beruntung karena yang rusak adalah masa lalumu. Karena yang paling menyedihkan adalah orang yang hancur masa depannya. Gak bisa berbuat apa-apa. Joko parkir. Iya kan? Masa lalu masih rusak, tapi masa depan masih ada di tanganmu. Dan kamu sudah terbebas dari hierarki busuk itu. So, jalankan aktivitasmu. Sekiranya tidak dirasa orang lain tidak perlu tahu, nggak usah cerita. Itu ceritamu, itu adalah kisahmu yang buruk. Maka kamu bisa mempunyai alarm yang lebih kompleks dibandingkan orang-orang yang tidak pernah mengalami itu. Jadi Tambahan sedikit Mas. Boleh. Mungkin jalanmu ini seperti lorong gelap dan kamu nggak bisa melihat cahaya kecil itu. Tapi yang mau dijelaskan sama Mas Firza adalah di ujung lorong itu ada seseorang yang menunggu kamu. Sopo iku? Ya awakmu yang ada di masa depan itu. Benar. Yang kalau kamu nggak kesana, dia akan selamanya berada di sana dan duduk menunggu. Gitu. Yang bisa kamu lakukan hari ini adalah jalan, gak apa-apa perlahan aja. Perlahan temukan teman untuk bergandeng. Tapi yang harus kamu tahu adalah, oke, yang rusak tadi di belakang tuh. Di ujung lorong ada seseorang yang duduk dan menunggu untuk memeluk kamu. Ya, dan itu adalah kamu versi terbaik. Di masa depan. Jadi jangan merasa rusak ya Mbak. Ya. Terima kasih sudah percaya podcast Exit untuk melimpahkan rasa cemas, gusar, gelisahnya. Dan sama seperti komitmen kita untuk membuat podcast ini, kita akan terus menjadi teman kalian tanpa harus bercerita siapa kalian. Yes. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.